bisa teman-teman itu konsinyasi, mereka tanpa modal tapi tugasnya untuk memasarkan, bisa dikasih diskon 10%, tapi memang ini untuk dijualkan. Agar ekosistem ini berjalan dengan baik, ya ini hanya diberikan, diskon itu hanya diberikan kepada mereka yang mau menjualkan saja. Reseller diskonnya 20%, agen 30%, dan distributor 40%. Nah, teman-teman bisa saat ini yang menjadi distributor itu potensi, kalau saat ini masih 50% ya, potensi penghasilannya Masya Allah luar biasa. Asalkan serius, sekali-kali tanya, kepo sama Bu Afifah, Bu Yuliati, Bu Hafid, Bu Diah, Bu Dokter Diah Andari, Mas Ayat, dan seterusnya itu, yang 10 besar itu sekali-kali dikepoin. Dengan omset sebulan 5.000 itu dapat bisa profit berapa gitu. Mereka rata-rata ya di atas 10 juta teman-teman. Makanya saya agak canggung nih ngomong di sini mereka sudah di atas 10 juta. Makanya saya mendirikan ASA Training Center ini khusus untuk mitra newbie, for beginner, bisnis for untuk pemula begitu. Yang angka 0 rupiah sampai menuju 10 juta per bulan. Itu insya Allah kita sudah menerapkan ke banyak mitra, banyak teman-teman, dan mereka alhamdulillah berhasil. Meskipun ya tidak semuanya berhasil, karena ikhtiar masing-masing itu pasti berbeda-beda. Dari situ teman-teman, kita bisa melihat bahwa bisnis ini kita mau punya penghasilan berapa itu sudah menjadi kuncinya. Kalau kita punya penghasilan 10 juta dan kita itu bisa dapat laba 10%, maka berapa produk yang akan kita keluarkan atau kita jual, itu sudah ada hitung-hitungannya. Teman-teman pernah nggak ngitung ketika jadi distributor, untuk bisa dapat laba 10 juta, itu minimal teman-teman bisa menjualkan berapa pieces. Kalau Gomil harganya 30.000, teman-teman distributor di belanja agen, selisihnya 10%, alias 3.000 rupiah. 3.000 kalikan berapa agar bisa minimal 10 juta? 3.500, ya betul. 3.500. Ini pakai kartu tak ambil mau tidak? Geret lo. 1, 2, ya 3, 4. Jangan galak-galak Ibu. Ini buku tari ya. Buku tari ngitung apa Bu? Mbak Is? Saya nggak ngitung Pak, saya mendengarkan anaknya. Oh mendengarkan, Masya Allah. Mbak Is tadi yang ngitung berarti ya? Iya. Iya, bantu saya hitung-hitung, Masya Allah. Nah, jadi teman-teman misalkan pengen penghasilan 10 juta, maka tinggal mengalihkan. Berarti teman-teman butuh omset atau produk 3.500-an terjual ke agen. Kalau untuk 3.500 ke agen itu butuh berapa agen yang mereka masing-masing bisa ngomset 100 pieces per bulan begitu. Cukup 35 agen. Nah, bagaimana cara bisa dapat 35 agen? Banyak cara. Mungkin akan bisa kita bahas di lain sesi bagaimana membangun tim marketer mulai dari awal persiapan, terus pembinaan sampai terus order sampai pembinaan, atau join mitra sampai ke pembinaan. Ini butuh waktu agak lama juga. Atau teman-teman saya juga akan membuka kelas offline, biasanya 2 hari atau 3 hari, yang khusus mereka itu mau omsetnya bertumbuh, bertambah, naik, meluas, melebar, membesar. Insya Allah kita bisa praktek langsung di lapangan. Jadi kita akan mengalami banyak game The Power of Rejection. Kalau sering saya bilang, The Power of Rejection itu hukum kelipatan. Kita ditolak, disitulah terbentuknya mental, terus attitude, sama pengalaman apapun di situ. Dulu pernah saya menerapkan, dan di sini mungkin hadir enggak ya, Mas Toto Mulyono. Sekarang omsetnya Masya Allah 2.000-3.000 pieces. Yang waktu itu hanya orang berduit yang pulang dari luar negeri, yang belum menjalankan bisnis sama sekali, tapi dengan perlahan
dari mulai dari 10, 20, sampai 1000, sampai 2000 itu bisa. Mulainya dari itu, the power of rejection. Dia ditolak mungkin bisa jadi 9 kali. Nah, di penawaran ke-10-nya dia itu diterima. Maka hukumnya menjadi tertulis begini. Jika 9 kali ditolak dan di penawaran ke-10 atau 10 kali penawaran 9 kali ditolak dan 1 diterima, maka kita cukup membuat atau menawarkan ke 100 orang, kita akan dapat 10 mitra insya Allah. Betul ya Bapak Ibu? Kalau kita pengen mitra kita 35 agar bisa dapat minimal 10 juta per bulan, maka sudah ketemu kuncinya. Yaitu kita menawarkan ke minimal 350 orang untuk jadi agen. Menawarkan 350 orang untuk jadi agen, dan kita bisa ngomset 3.500 dan penghasilan kita sudah 1 juta. 10 juta di atas 10 juta. Jadi teman-teman bisa dipahami ya sampai sini. Kalau teman-teman distributor terus belum ada reseller, belum ada agen, lah ini ngapain saja kemarin ketika naik distributor? Kalau teman-teman jadi jualannya itu jualan sendiri, pasti ketika ada masalah, oh tidak laku dan lain sebagainya, lemes dan akan cepat capek. Tapi beda halnya dengan niatnya tim membantu teman-temannya, oh agen saya itu tidak bisa jualan, bagaimana agar bisa saya bantu, mereka bisa punya omset, punya penghasilan, jadi fokusnya pada orang lain teman-teman, fokusnya pada mitra. Kalau sudah seperti itu, jangankan omset 3.500, omset 10.000 aja sudah terbukti, Bu Afifah, Bu Yuliati itu sudah on the way, sudah biasa gitu. Jadi teman-teman ikuti pola mereka, terus praktekkan dalam bisnis teman-teman, insya Allah hasilnya tidak jauh beda. Dan yang sudah besar, bagaimana agar bisa 2 kali lipatnya, 3 kali lipatnya, dan seterusnya. Itulah yang kita inginkan. Cukup terus bangun tim. Karena kita bukan saatnya lagi Superman atau Superwoman, tapi kita adalah bisa kuat itu dengan super tim. Sama seperti halnya apapun kalau kita itu bersatu, kita itu satu visi, satu misi, ya pasti akan bisa terselesaikan dengan tim begitu. Nah, di sini yang di akhir itu ada rumus uang, teman-teman. Rumus uang itu hanya ada 2, yaitu adanya peluang dan adanya kesiapan. Peluang bisnis yang kita tawarkan ke banyak orang melalui bisnis beriklana ini misalkan, teman-teman juga harus mengkonsep dengan sebaik mungkin bahwa ini adalah peluang. Tinggal bagaimana mereka, target market kita itu menyiapkan kesiapannya untuk menerima peluang. Coba bayangkan teman-teman, yang kemarin saat ini sudah jadi distributor, terus tidak menerima peluang waktu dulu itu, maka tidak bisa merasakan kan hasilnya atau uang datang kepada kita. Atau teman-teman orangnya canggih jualan, orangnya pinter bangun tim, tapi tidak ada peluang. Kira-kira bisa dapat uang enggak? Nah, sekarang coba tengok kanan kiri teman-teman, maksudnya lingkungan teman-teman, mereka itu masalahnya di apa, terus lokasi mereka biasa ngumpul di mana, sampai bagaimana masalah mereka itu bisa atasi lewat wasilah teman-teman. Karena hakikatnya bisnis, ya semua bisnis itu berawal dari masalah, dari problem. Nah, bisnis hadir, adanya uang hadir itu karena ya peluang bisnis dan adanya kesiapan. Contoh kemarin ada pandemi datang, ternyata ada peluang untuk imun tubuh begitu dicari. Nah, disitulah peluang. Tapi kalau kita tidak siap untuk menjadi mitra di Bariklana, berarti kan kita tidak ada kesiapan, maka ya tidak terjadi uang. Bahasa saya bulat ya, atau terlalu tinggi. Bisa saya sederhanakan ke level terendah ya teman-teman. Rumus uang itu adanya peluang dan
kesiapan kita. Ada peluang tapi kita tidak siap, maka kita tidak dapat uang. Adanya kita siap tapi tidak ada peluang, kita tidak jadi uang. Gitu aja simpelnya. Begitu. Nah, ini juga menjadi pokok utama yang harus, tadi saya di awal saya bilang bahwa bisnis ini fokusnya di mindset, di omset, dan aset. Ada 3 set-set begitu. Mindset dibicarakan sendiri, dan ini tidak cukup waktu yang sebentar, apalagi omset. Ada banyak strategi untuk meningkatkan omset, 6 strategi. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Dan bagaimana agar omset kita, uang-uang kita itu bisa menjadi aset. Apa itu aset aja? Nah, apa itu aset yang bisa kita maksimalkan? Yang paling penting adalah aset investasi leher ke atas. Belajar. Dan bukan maksud saya untuk promosi ya teman-teman, tapi alhamdulillah dari belajar itu benar-benar saya bisa merasakan kenaikan drastis dari penghasilan. Karena daripada kita membayar harga sebuah kebodohan, maka kita harus sanggup dan siap membayar letih perihnya belajar. Bodoh itu ada pajaknya loh teman-teman. Kita enggak punya pengalaman, enggak punya ilmu itu wajib dipajeki, atau saya bilang dibayar. Pak Loso pernah ketipu? Alhamdulillah pernah. Dan ya jangan sering lah. Dari pengalaman itu, alhamdulillah bisa jadi pelajaran. Oh, ini saya membayar harga dari sebuah kebodohan saya begitu. Istri saya juga pernah. Bahkan guru kami juga pernah. Bagaimana seorang orang yang terkenal, orang yang pengalamannya dan ilmunya luar biasa masih ditipu. Ya karena itu untuk membayar harga dari kebodohan, dan akhirnya jadi pengalaman begitu. Karena pengalaman adalah guru terbaik. Begitu Bapak Ibu guru? Iya, alasannya apa? Karena pengalaman tidak pernah memberikan tugas. Alhamdulillah. Nah, kalau ngomongin soal mindset teman-teman, ini sudah menjadi itu saya sudah sering dengar Pak Loso. Oh, itu saya sudah sering dapat dan lain sebagainya. Tapi ini menjadi pokok utama teman-teman. Kalau saya tulis di sini, secanggih apapun ilmu strategi dan seberapa besar modal tidak bisa membawa keberhasilan atau kesuksesan tanpa mindset yang benar. Emosi, sikap, karakter, serta tindakan itu bersumbernya dari mindset. Dan hasil dari sebuah prosesnya itu terutama ada di mindset. Karena, mohon maaf, untuk hasil saat ini, misalkan kalau kita belum bisa dapat 10 juta, itu karena mindset kita belum nyampe ke sana, teman-teman. Kapasitas kita belum sampai sana. Ibarat botol itu kita isinya baru 1 juta, 2 juta begitu. Diisi 10 juta tetap luber atau kutah begitu. Jadi nggak masuk. Jadi fokusnya itu ya perbaiki mindsetnya dulu. Kalau mindsetnya takut jadi orang kaya, maka ya pasti nggak akan jadi kaya. Takut hisapnya lama, ya pasti nggak akan bisa kaya. Atau dan lain sebagainya. Jualan itu profesi yang kurang elegan, kurang bagus, dan lain sebagainya, maka kita akan bisa terjebak di mindset itu. Kalau boleh saya beri kesimpulan, saat ini yang punya target, punya impian, punya cita-cita, keinginan yang belum tercapai, itu karena mindsetnya masih salah. Meskipun dia itu sudah sering banget dapat wejangan atau ilmu tentang mindset, bahkan sampai ngelotok. Tapi ini kalau tidak dipraktekkan ya benar-benar nggak ada efek, teman-teman. Karena ini bagian dari akar. Akar ada 4 hal yang menjadi akar banget ketika kita itu berbisnis. Yang pertama itu cita-cita mulia. Yang kedua itu di mindset-nya. Terus yang ketiga itu di leadership-nya. Dan yang keempat ada di, sebentar, saya bukakan catatan teman-teman. Ada di
Di mana ya? Saya agak lupa. Nggak ketemu soalnya catatannya. Yang pertama di cita-cita mulianya. Yang kedua di spiritualnya. Benar. Cita-cita mulianya, di spiritualnya dapat, terus yang ketiga di mindsetnya, yang keempat di leadership-nya. Ini akar sebuah proses yang wajib kita terus benahi. Jadi kalau pengen kita itu sebuah pohon buahnya itu banyak, jangan dilihat dari daunnya saja atau dari bunganya saja, tapi kita wajib melihat dari sumber akarnya. Nah, akarnya ada di 4 ini. Nanti ditambah dengan organisasinya. Kelima. 4 ini tadi apa saja? Boleh ditulis teman-teman. Yang pertama di cita-cita mulianya, sebesar apapun nanti bagaimana agar kalau dia kaya, kalau dia punya banyak uang, mau diapakan uangnya. Kalau dia orang Islam, orang Muslim, maka insya Allah harta di tangan orang Muslim itu akan terus bergerak dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Terus di spiritualnya ini